Dari sisi anggaran jadi aman. Pak, jalannya Pak. Nanti gua dipancing nih. Udah pulang tuh. Pak, boleh Pak, udah lama nih. Nanti Menteri SDM menegaskan lagi ya. Jadi kira-kira ini Kamera Pak. subsidi untuk LPG itu kan dari sisi volumenya mungkin akan melebihi, tapi karena harganya turun, kalau kita penuhin pun tidak melebihin anggaran tahun 2025, jadi kita penuhin. Jadi saya setuju usulan Pak Menteri SDM. Nanti detailnya Anda tanya Menteri SDM. Ini untuk yang tahun ini ya Pak? Tahun ini 2026 enggak? nanti kita lihat lagi, kan belum lewat, belum ini mestinya sih cukup dengan anggaran yang ada. Jadi nggak nambah anggaran karena harganya lagi turun Pak? Harganya volumenya ditambah. Harga apanya Pak? Tambah aja berapa Pak? Harga gasnya kan berdunia dari dibandingkan asumsi APBN ya. Jadi gitu. Dah, ya. Volumenya jadi berapa dan harganya selalu jalan? Nah, itu pertanyaan bagus. Tanya Menteri SDM. Pak, soal bea cukai Pak, Bapak tadi sempat bilang katanya mau bubarin bea cukai Pak. Memang ada apa sih Pak di bea cukai? Kenapa? Bukan saya mau Bapak kesel sekali gitu? Saya nggak kesal bea cukai. Tapi kita memerlukan keseriusan dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja bea cukai. Jadi sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja bea cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu waktu zaman Orde Baru SGS yang menjalankan pengecekan di custom kita. Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu, orang-orang bea cukai, tim saya di bea cukai semakin semangat. Pengembangan softwarenya juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di bea cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain. Jadi teman-teman saya di bea cukai, anak staff saya peringatkan itu dan mereka amat semangat untuk memperbaiki bersama-sama. Memang apa sih Pak masalah yang sebetulnya sangat urgent di bea cukai? Kan ada under invoicing ekspor yang lower, nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang nggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh katanya bea cukai main segala macam. Saya nggak tahu ya. Jadi gini, yang ada pencatatan, kita udah investigasi kan, ada katanya ekspor dari mana? Cinanya apa? Total ekspornya nggak sama dengan total impornya gitu. Dari Cina ke Indonesia atau dari Indonesia ke Cina. Tapi ada jalan yang sebagian dari Cina tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia. Kalau orang pakai UN.com trade database yang di UN itu, kalau cuma ada satu sisi aja, itu nggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini itu akan sama. Jadi bedanya nggak banyak, hanya beda CIF FOB aja. Jadi antara ekspor sama impor hitungannya. Kelihatannya itu yang terjadi dan akan kita investigasi untuk semua jenis ekspor, apakah seperti itu atau apakah ada penggelapan. Ini masih kita kerjakan manual, nggak lama lagi kita akan kerjakan pakai AI, jadi akan lebih cepat untuk pendeteksian. Soal yang bandara itu benar tidak ada cukai Pak di sana? Setahu saya anak buah saya nggak ada di sana, tapi akan saya cek lagi. Pak, Tapi begitu diminta saya akan kirim orang ke sana. Pak, kalau soal tadi butuh bantuan impor BI. ilegal itu masuk pertimbangan Apa? evaluasi bea cukai nggak Pak? Apa? Kemarin masuk impor ilegal Pak. Kamera sini Pak. Nanti kita lihat apakah impor itu masuk lewat mana. Kalau ilegal ketahuan ya nanti saya periksa anak buah saya siapa yang lewat mana, yang masuknya lewat mana dan kenapa bisa lolos. Tapi saya akan cek lagi, saya belum tahu data persisnya. Pak, Pak. Sabang, jauh juga Sabang, jauh juga. Nanti kita akan cek ya. Pak, ada bencana buat bea cukai ke bandara Induk kapan Pak rencananya Pak? Sesuai permintaan, begitu ditugaskan kita taruh di sana. Pak, soal butuh bantuan BI yang memegang 1.000 triliun kasnya itu Pak untuk menambah ketersediaan keuangan, nah itu emang gimana sih? Kamera Pak. Pak, kamera Pak. Jadi itu kita udah coba injek angka sistem, tapi tumbuhnya baru 13% atau di antara 10-15% lah sekarang. Saya pikir kita mesti tumbuh lebih cepat lagi untuk uangnya, mungkin mendekati 20% atau lebih. Untuk itu mungkin kita mesti mendapat dukungan dari Bank Sentral juga. Efektifnya nanti akan seperti apa Pak? Saya belum ngomong sama mereka, tapi itu kan hanya ketika saya tanya DPR apa kelemahan kita, itu antara yang kita bisa betulkan. Nanti biar aja DPR yang diskusi dengan Bank Sentral. Berarti akan mengurangi pembelian SBN atau Anda basicnya apa? Wartawan apa? non ekonomi dulunya Pak? Kan ada SRBI kan di situ. Kita lihat Bank Sentral nyerapnya di mana paling banyak.
Pak, tadi dibahas nggak soal dana bencana? Pooling fund dari bencana itu gimana? Bapak kan bilang katanya kalau emang untuk tambahan bukan Yang di mana? bencana, Pak. Pooling fund bencana itu gimana? Belum dibicarakan. Nanti tanya Pak itu aja, Pak Bali lebih ngerti. Saya cuma sedikit doang. Bencana di Sumber itu gimana? Kan di bawah Kemenku, Pak. Belum dikasih ke saya. Mas Iya. sering lewat sini, Pak. Siap. Ini, Pak. Kasih Pak Pur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Pada siang hari ini kami mendampingi Bapak Presiden menerima dan menjamu Yang Mulia Ratu Maksima selaku UN Secretary General Special Advocate for the Financial Health. Bapak Presiden menyampaikan apresiasi atas pemimpinan Ratu Maksima yang gigih teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia itu yang ada didorong untuk memiliki rekening, dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7%, namun dari tingkat literasi baru 66,64. Namun angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya. Dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta. Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan bilateral tete-a-tete Bapak Presiden, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health ini. Dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif DNKI. Dan ini akan melibatkan para stakeholder, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan, dan juga didorong agar edukasi mengenai literasi keuangan dilaksanakan terus-menerus, dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga. Jadi terkait dengan knowledge termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi. Dan yang kedua tadi kami sampaikan sesuai dengan rapat kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan akselerasi belanja itu sampai hari ini kementerian lembaga besar sudah sekitar 70% dan diharapkan nanti pada saat di akhir tahun bisa mencapai 95%. Termasuk program-program unggulan Bapak Presiden, MBG, Sekolah Rakyat, Kesehatan Gratis, Listrik Pedesaan juga terus akan diakselerasi. Kemudian yang kedua kami laporkan kemarin berbagai diskon yang sudah diumumkan, yaitu diskon kereta api yang besarnya 30%, periodenya 22 Desember sampai 10 Januari, target 1.509 orang, kemudian diskon tarif angkutan laut sebesar 20%, periodenya 17 Desember sampai 10 Januari, targetnya 881 penumpang, diskon 100% untuk pelabuhan, ataupun 19% dari tarif terpadu, itu periodenya 22 Desember sampai 10 Januari, targetnya 227.560 penumpang dan 491 dan 2026 kendaraan. Diskon tiket pesawat besarnya 13-14%, mulai 22 Oktober, periodenya 22 Desember sampai 10 Januari,
targetnya 3,5 juta penumpang. Kemudian diskon tarif tol yang besarnya 10-20%. Kemudian dari program belanja itu diharapkan spending masyarakat pada waktu bulan Januari sebesar 116 triliun. Nah, 116 triliun itu terdiri dari hari belanja nasional, yaitu 10-16 Desember. Transaksinya diperkirakan 33-34 triliun. Belanja di Indonesia saja, targetnya bisa sampai 30 triliun, tanggal 18-4 Januari. Kemudian Epic Sale, itu di minimarket, itu 1-31 Desember, target transaksinya 56 triliun. Kemudian juga dilaporkan terkait dengan pertemuan kemarin, adakan pertemuan dengan perwakilan Partai Komunis China dari Provinsi Fuzhou. Dan dalam pertemuan itu diadakan Memorandum of Understanding terhadap 16 kegiatan, dan dari 16 kegiatan itu terkait dengan program Twin Country Two Pacs, itu terrekam investasi total dari 16 proyek sebesar 36,4 triliun. Proyek itu antara lain terkait dengan proyek baja 1 juta ton, kemudian pengolahan daging dan produk kelautan, kemudian perdagangan nikel iron, kemudian proyek R&D daripada tekstil dan high-end, kemudian terkait dengan batu bara, dan juga kerjasama bahan baku terkait dengan tekstil, dan juga proyek kerjasama industri teh dan melati, dan juga direct sourcing terkait dengan produk agriculture, termasuk kelapa dan durian. Dan itu seluruhnya akan investasi di kawasan industri Batang yang pada waktu yang lalu diresmikan oleh Pak Presiden dengan Perdana Menteri Li Qiang. Jadi dengan demikian ini salah satu untuk mengakselerasi investasi di kawasan industri Batang. Demikian, terima kasih. Gas terkait dengan penambahan jumlah kuota. Ya, 300.000 sekian. Ya. Tadi saya sebutkan 36 triliun atau sekitar 2,5 billion US dollar. Ya. Mengenai apa? Tadi kita tidak di melakukan pembahasan hari ini mengenai ekonomi. Ya, baik, terima kasih.